Kritikan tajam oleh sebagian besar masyarakat terhadap kinerja DPR yang dinilai masih sangat rendah atau belum optimal, dan terhadap penggunaan anggaran negara untuk kelembagaan DPR yang sangat tinggi, mencapai 6,9 triliun sesuai dengan pagu anggaran 2025. Teman-teman, kita semua sebagai rakyat punya kuasa bertanya dan negara wajib menjawab. Jumpa lagi dengan saya Budi Utomo di channel Negara Dalam Tanya. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua kembali untuk kita bersikap kritis, rasional dan objektif untuk mengkaji mengapa kinerja DPR dinilai oleh sebagian besar rakyat masih belum optimal. Teman-teman, semuanya kita mengetahui bahwa biaya politik untuk menjadi anggota DPR itu sangat besar. Biaya untuk mahar kepada partai politik untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPR. Biaya logistik, biaya untuk publikasi, biaya untuk kampanye, biaya untuk kunjungan ke dapil-dapil, biaya untuk saksi-saksi. Itu angkanya memang sangat besar. Ada yang mengatakan biayanya berkisar 10 miliar bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, hampir seluruh partai politik bersikap pragmatis mencari calon-calon anggota legislatifnya lebih berorientasi kepada isi dompet atau isi kantong ketimbang isi kepala atau kapasitas intelektualnya. Akibatnya, banyak anggota DPR yang terpilih, mereka yang mempunyai dana yang besar. Dampaknya langsung, kualitas SDM anggota DPR dinilai banyak yang belum cukup. Sehingga menjadi wajar kalau rakyat menilai kinerja DPR tidak optimal. Bahkan ada yang mengatakan rendah. Karena bagaimana mungkin dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang legislasi, merancang undang-undang, membahas undang-undang, kalau kemampuan teknisnya pun tidak cukup. Maka banyak produk undang-undang yang kualitasnya rendah, tambal sulam, bahkan syarat kepentingan. Demikian juga pelaksanaan tugas fungsi kedua, yaitu fungsi pengawasan. Bagaimana mampu mengawasi kalau kapasitas yang dimiliki tidak cukup? Maka yang terjadi adalah hanya sekedar formalitas. Demikian juga di bidang anggaran. Bagaimana mungkin anggota DPR bisa bersikap kritis ketika membahas rancangan anggaran APBN yang diajukan oleh pemerintah, kalau dia tidak punya kemampuan cukup untuk menelaah, menguasai masalah. Teman-teman sekalian, itulah menurut saya faktor utama kinerja DPR dinilai masih rendah, yaitu karena sebagian besar DPR yang terpilih orientasinya adalah kemampuan dana, bukan kemampuan intelektual. Kita tidak pernah mendengar partai politik melakukan seleksi ketat untuk menyaring calon-calon anggota legislatifnya, untuk mengukur sejauh mana integritas mereka sehingga pantas dicalonkan. Kita tidak pernah mendengar. Semuanya pragmatis, mencari sebanyak-banyaknya caleg-caleg yang memiliki dana besar. Akibat dari kejadian itu, proses rekrutmen yang seperti itu berdampak pula dengan anggaran DPR yang besar. Karena orientasi anggota DPR bagaimana bisa kembali modal. Sehingga tidak heran banyak anggota DPR yang terjerat korupsi, main proyek dan lain-lain. Meskipun saya katakan tidak semua anggota DPR. Karena banyak juga anggota DPR yang punya integritas yang baik. Tetapi fakta menunjukkan
tidak sedikit anggota DPR yang terlibat main proyek, terlibat korupsi. Karena untuk mengembalikan kos politik yang besar yang mereka keluarkan pada saat proses pemilu legislatif. Teman-teman sekalian, kondisi ini harus segera diperbaiki. Perbaikan dilakukan dengan menata ulang sistem pemilu. Undang-undang pemilu harus direvisi, harus diperbaiki untuk melahirkan proses pemilu yang lebih mengedepankan pendekatan kualitas, sehingga calon-calon anggota legislatif yang terpilih harus melalui proses seleksi ketat. Karena mereka lah yang memutuskan dan mengambil keputusan terhadap negeri ini. Betapa ironisnya, untuk menjadi pegawai ASN diperlukan seleksi ketat. Masa untuk menjadi anggota DPR yang memproduk undang-undang, yang memutuskan nasib jutaan rakyat, tidak ada seleksi yang ketat untuk mengukur apakah kapasitas yang mereka miliki pantas duduk sebagai anggota DPR. Ini sangat penting. Sistem pemilu harus mengakomodir bahwa seleksi caleg anggota DPR harus ada mekanisme seleksi yang ketat. Oleh karena itu, sistem pemilu harus disederhanakan agar tidak menimbulkan biaya yang tinggi. Sehingga partai politik didorong untuk tidak berpikir pragmatis, tetapi kembali kepada tugas partai politik, mempersiapkan kader-kader bangsa untuk duduk di lembaga-lembaga legislatif yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Teman-teman, untuk membahas bagaimana penataan sistem demokrasi, sebagaimana tadi saya sampaikan, akan kita bahas di topik berikutnya. Kita jumpa pada topik-topik berikutnya untuk membahas lebih dalam mengenai penataan sistem pemilu, poin-poin apa saja yang harus kita tata ulang. Kita jumpa lagi. Wassalam.